Selamat berjumpa kembali dalam kuliah grafika komputer. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para penonton semuanya. Hari ini kita akan belajar grafika komputer yang diberikan padaku semester ganjil 2023-2024. Saya Dr. Setiawan Hadi, MSCS dari program studi S1 Teknik Informatika. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama dari grafika komputer, saya ingin memberikan gambaran mengenai mata kuliah yang akan diberikan. Pokok pembahasan mata kuliah ini adalah pengetahuan dasar grafika komputer, prinsip dasar grafika komputer dua dimensi, prinsip dan metode menggambar garis dan lingkaran. Kemudian yang keempat, prinsip dasar objek dan transformasi grafis tiga dimensi disertai dengan proyeksi geometri bidang. Dan terakhir akan berisi visualisasi grafik menggunakan Python. Capaian pembelajaran lulusan ada 3 ya, yang dititipkan oleh program studi, yaitu yang pertama KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan implementatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian keterampilan kompetensi mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem dalam konteks sistem informasi dan sistem multimedia, sistem cerdas dan grafika, sistem jaringan komputer dan komunikasi data. Kemudian kompetensi keempat, menguasai teknik pemrograman berdasarkan metodologi rekayasa perangkat lunak, menggunakan pemrograman berorientasi objek dengan menerapkan konsep dan teknik grafika komputer, sistem multimedia untuk membangun aplikasi berbasis grafis berdasarkan web berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan oleh program studi untuk kuliah grafika komputer. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ada 6 yang merupakan inti dari hasil yang diharapkan dari para mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa akan mampu memahami dan mampu menjelaskan apa itu grafika komputer, peralatan yang berkaitan dengannya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dan teknik penggambaran objek grafis primitif dan mampu menerapkan algoritma penggambarannya menggunakan komputer. Yang ketiga, menguasai konsep dan teknik transformasi grafika komputer dua dimensi, representasi grafis pada alat, dan mampu menerapkan algoritma dan komputasinya menggunakan komputer. Yang keempat, menguasai konsep dan teknik windowing dan clipping, serta mengetahui algoritma-algoritma yang digunakan untuk itu, serta menerapkan algoritma tersebut dalam aplikasi windowing dan clipping. Kelima, menguasai konsep dan teknik transformasi tiga dimensi dan proyeksi geometri objek tiga dimensi serta mampu menerapkan algoritma tertentu dan komputasinya pada pemrograman grafika komputer tiga dimensi serta menggunakan aplikasi grafis tiga dimensi tertentu. Memahami dan mampu menjelaskan konsep lanjut dalam grafika komputer. Dan terakhir, mampu mengidentifikasi serta merumuskan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan grafika komputer sebagai alat bantu menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dilakukan dengan membangun program aplikasi grafis mini project yang memiliki nilai manfaat bagi pengguna yang lain. Kemudian dari CPL dan CPMK ini dipetakan, saya kira ini tidak akan dibahas. Referensi yang digunakan supaya bacaan ada 8 yang memiliki rentang dari yang tahun 1989 yang merupakan dasar matematika dari komputer grafik sampai dengan yang terbaru pada tahun 2022 ya, bagaimana mengembangkan games menggunakan C# di pustaka nomor 6. Sebetulnya banyak sekali daftar bacaan yang bisa dibaca oleh para mahasiswa. Ini adalah gambaran daftar bacaan berikutnya yang bisa diperoleh di internet mungkin ya, bisa kita baca. Nah, beberapa peraturan mendasar berikut ini adalah URL yang berkaitan dengan dokumentasi jika diperlukan. Kemudian ini adalah
evaluasi nilai akhir, ya, di mana nanti ada tugas, kuis, UTS, UAS, dan juga praktikum. Ya. Untuk dan aturan tugas dan evaluasi lain, tugas harus dikumpulkan sesuai jadwal melalui situs Live Unpad. Penilaian didasarkan pada orisinalitas, akurasi, kejelasan, dan kelengkapan. Jika dibuktikan terjadi plagiarisme, maka nilai semuanya adalah 0. Dan jangan berikan pekerjaan hasil karya tugas Anda kepada orang lain. Kerjasama tim sangat disarankan, namun tidak dalam ujian. Ini informasi perkuliahan, saya kira bisa dilihat nanti dalam slide. Dan terakhir adalah praktikum. Kuliah ini ada praktikumnya, di mana ada lab 1, 2, 3, materinya dari partner internasional kami, yaitu Profesor Anton Prabuwono, dan juga dari modul praktikum grafika komputer yang dibuat. Saya kira itu untuk pendahuluan awal. Kita akan masuk kepada topik perkuliahan kita yang merupakan substansi dari perkuliahan grafika komputer. Baiklah, kita lanjutkan. Pada kuliah ini, para mahasiswa akan diberikan gambaran mengenai apa itu grafika komputer, ya, sehingga bisa memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai grafika komputer. Isinya perkuliahan hari ini adalah apakah grafika komputer itu, kemudian aplikasi-aplikasi grafika komputer, sejarah grafika komputer, perangkat keras yang berkaitan dengan grafika komputer, dan juga perangkat lunak yang berkaitan dengan grafika komputer. Kita lihat bagian yang pertama, apakah grafika komputer itu? Nah, secara literatur computer graphics dalam bahasa Inggris atau computer graphics dalam bahasa Inggris diartikan sebagai the use of computers to synthesize and manipulate visual information. Jadi di sini dilakukan untuk mensintesa, mengumpulkan, dan memanipulasi informasi visual yang ada. Dengan bahasa yang lain, grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Nah, bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2 dimensi, ya, karena layar kita adalah layar 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Tetapi kemudian sesuai dengan perkembangan teknologi mulai dikembangkan yang namanya grafika komputer 3 dimensi dan lanjut kepada pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition. Grafika komputer juga sering dikenal dengan istilah visualisasi data. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para mahasiswa bahwa belajar grafika komputer di perguruan tinggi bukan belajar desain grafis, tapi belajar konsep grafika komputer yang nanti berkaitan dengan formulasi matematika yang akan kita gunakan dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, kita lihat apa itu informasi visual. Grafika komputer sangat berkaitan erat dengan penglihatan kita, dengan mata kita. Ya. Literatur mengatakan bahwa 30% otak kita didedikasikan untuk pemrosesan visual, penglihatan dengan mata. Jelas, mata adalah alat utama untuk melihat objek, ya, secara visual, ya. Dan mata memiliki bandwidth yang sangat luas, artinya memiliki kemampuan melihat yang luar biasa, yang berbeda nanti dengan grafika komputer yang sangat terbatas. Tetapi sebagai informatikawan, kita berupaya supaya grafika komputer itu dapat memperlihatkan objek seperti yang dilihat oleh mata. Tentunya kita tidak akan belajar bagaimana proses melihat itu, ya, bagaimana di otak kita bisa melihat. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa grafika komputer itu memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Karena semua yang kita lihat, semua yang kita pandang di dalam sekitar kita, di depan kita, ya, itu semuanya diproses secara visual, dan itu 30% dari kemampuan otak kita
didedikasikan untuk visual processing. Jadi demikian pentingnya grafika komputer kalau kita bisa menerapkan dengan bantuan komputer. Nah, persoalan lain atau bukti atau fakta lain, komputer grafik itu di mana-mana, ya. Pada zaman dahulu sebelum kita mengenal grafik, komputer itu hanya berupa peralatan teks, ya, hanya tulisan biasa. Tapi berkembang teknologi memang sudah cukup lama, sudah 40 tahunan. Komputer grafik di mana-mana, apalagi saat ini. Ya, tentunya para mahasiswa sangat kerepotan kalau handphonenya itu nggak ada grafiknya. Kita nggak bisa ngirim foto, kita nggak bisa ngirim gambar dan sebagainya. Sekarang di mana-mana adalah komputer grafik. Ya, semuanya melalui kamera kita bisa menangkap gambar, melalui kamera kita bisa menampilkan, mengirim gambar dan sebagainya. Dengan kata lain, computer graphics is everywhere. Nah, di everywhere itu di mana saja? Nah, kita lihat dalam entertainment, movies jelas. Kita menonton film jelas ada grafiknya. Apalagi film-film terbaru ya, di mana grafiknya luar biasa. Banyak adegan-adegan yang luar biasa dalam komputer grafik, dalam film yang menyuguhkan hal-hal yang memang tidak dilakukan secara nyata, tetapi dianimasikan dengan grafik. Ya, tentunya ini membuat film itu semakin realistis. Ya. Kemudian dalam game, apalagi dalam game, apa jadinya kalau game hanya main angka, main huruf, main tulisan, ya, tanpa grafik, main tembak-tembakan, main tebak-tebakan misalnya, kita mengenal dalam bentuk grafis. Nah, ini dalam entertainment, ini sebagian kecil saja dalam entertainment. Dalam art and design, ya, khususnya dalam bidang misalkan arsitektur atau menggambar, semuanya sudah serba grafik. Ya, kita bisa menggunakan alat, misalnya tablet untuk menggambar tanpa harus menggunakan kanvas untuk menggambar. Ya, apalagi para arsitek menggunakan komputer grafik untuk menggambar sehingga menghemat kertas, menghemat ruangan, ya cukup dengan monitor, kemudian menggambar desain ruangan, desain gambar dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ada art design. Dalam industrial design, merancang peralatan, merancang pesawat terbang, merancang onderdil mesin, bahkan merancang mobil, ya. Itu semua menggunakan computer graphics, ya. Kemudian computer entertainment jelas itu ya. Jadi pembelajaran menggunakan komputer. Computer aided education, maaf. Di sini dalam pembelajaran kita belajar komputer tidak hanya teks, tetapi juga kita belajar melalui grafik, melalui gambar, melalui visualisasi. Dalam arsitektur pun demikian. Dalam bentuk-bentuk visualisasi saintifik dan matematik visualization, kita bisa melihat gambar-gambar, memvisualisasikan, misalnya memvisualisasikan polusi udara, memvisualisasikan gerakan asap, gerakan tangan dan sebagainya. Dalam kedokteran, medical and anatomy visualization ini memegang peranan penting, ya, karena dalam pembangunan atau pembentukan alat-alat kesehatan, maka kita bisa melihat dulu bagaimana gambar-gambar alat kesehatan. Dan navigation jelas di sini diperlukan grafik. Dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat banyak penerapan grafika komputer. Nah, ini yang penting para mahasiswa. 3 tahapan grafika komputer, yaitu pemodelan, rendering, dan animasi. Jadi camkan di sini pemodelan, rendering, dan animasi. Pemodelan apa? Pemodelan itu adalah penyajian objek-objek nyata 3 dimensi ke model-model geometris. Jadi pada dasarnya objek 3 dimensi itu objek paling real, ya. Tapi tidak sekaligus jadi, tidak seperti kita mengambil dari kamera, ya. Tapi kita harus membuat model nyata. Model namanya di sini model wireframe. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri
itu adalah model-model wireframe yang sesungguhnya itu adalah formulasi-formulasi matematik. Kemudian dalam konteks pemodelan ini sebetulnya kita memotret objek nyata merubahnya ke objek maya atau objek virtual. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar kotak yang di bawah itu, kita lihat bahwa di situ dimulai dari wireframe yang sederhana ya sampai kompleks. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Dan ini dilakukan secara komputer grafik. Kemudian rendering apa? Rendering itu pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat keadaan yang menyerupai sebenarnya. Apa itu? Kita akan lihat. Nah, mungkin masih ingat tadi saya bicara apa mengenai gambar yang sebelah kiri yang ada garis-garisnya? Nah, itu adalah model wireframe. Itu tentunya nggak realistis kan? Untuk bisa realistis kita harus lakukan rendering. Rendering itu yang sebelah kanan sehingga gambar wajah itu nyata ya. Rendering itu memberikan efek-efek nyata. Misalkan bibir warna merah, mata ada bola mata warna hitam. Kemudian ada siluet-siluet alis, hidung dan sebagainya. Demikian juga gambar yang di bawah, gambar pot yang sebelah kiri gambar wireframe, begitu kita rendering ya, yaitu pemberian nuansa realistis maka muncul gambar-gambar seperti itu. Demikian juga dengan gambar mobil. Ini rendering yang lain ya. Tentunya ini bukan gambar nyata, bukan hasil potret kamera tapi dari visualisasi melalui komputer grafik. Nah, berikutnya adalah ini contoh yang lain penambahan efek realistis itu penambahan warna, penambahan cahaya, penambahan shading, ya, perubahan warna, surface, permukaan, kemudian bayangan jika diperlukan, ada refleksi, transparansi, dan sebagainya. Tentunya ini yang membuat grafika komputer membutuhkan peralatan yang tidak sederhana, ya, harus memiliki kemampuan computing power yang bagus. Ini juga contoh yang lain ya mengenai rendering. Nah, yang ketiga animasi. Bentuk animasi ini merupakan bagian advance dari grafika komputer. Bagaimana kita membuat objek bergerak, bukan dengan video, ya, tapi memvisualkan objek rendering tadi sehingga bisa bergerak. Tentunya di sini butuh ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah, ini contoh animasi ya, animasi bukan manusia sebenarnya ya, tapi gambar grafis. Dalam film-film tentunya kita lihat ada beberapa film animasi yang gerakannya juga sangat realistis ya, bahkan juga super realistis seperti yang hal tidak mungkin terjadi ya. Ini animasi. Nah, dalam animasi juga kita kenal namanya video ya. Sebelah kiri itu animasi yang saya pernah buat dalam konteks prediksi tsunami ya. Memang masih sangat kaku ya karena gerakan tsunami-nya juga tsunami animasi, jadi nggak seperti tsunami yang realistis. Yang tengah itu adalah menganimasikan gerakan korek api ya, asap dari korek api. Kemudian yang kanan adalah bukan lilin benar kita video, bukan, tetapi ini adalah gambar animasi dari cahaya lilin ya. Nah, kira-kira begitu. Dan beberapa kalian bisa lihat di YouTube banyak video-video. Saya berikan satu link di sini bisa ditonton dengan sendirinya. Nah, ini yang penting para mahasiswa, kita harus melihat lingkungan sekitar grafika komputer. Dalam grafika komputer sebagai sebuah ilmu, dia memiliki kaitan ya. Kalau saya definisikan, grafika komputer itu inputnya adalah deskripsi. Kita lihat bagian kiri inputnya deskripsi, hasilnya adalah citra atau gambar. Sedangkan ilmu yang terkait dengan grafika komputer adalah pengolahan citra, di mana pengolahan citra itu inputnya citra, outputnya citra. Dan yang lebih advance adalah fisik komputer, inputnya citra, outputnya deskripsi. Ini mungkin nanti akan bisa dipelajari pada kuliah-kuliah berikutnya. Dan yang paling advance dan ramai sampai sekarang
adalah artificial intelligence. Jadi perlu diperhatikan bahwa dalam grafika komputer itu inputnya adalah deskripsi, misalkan buat gambar kubus. Hasilnya kan bukan tulisan, tapi hasilnya adalah gambar kubus. Buat lingkaran, hasilnya adalah gambar lingkaran. Itu ilmu-ilmu terkait. Nah, berikutnya kita lihat sejarah singkat grafika komputer. Saya tidak akan berpanjang di sini, karena ini berbicara sejarah ya. Ya, dimulai tahun 60 lah, ya sekitar 60 tahunan yang lalu lah ya, komputer grafik istilahnya itu. Zaman dulu sudah ada komputer sebetulnya, tetapi ini mulai tahun 60 dan terus berkembang sampai sekarang. Ini peralatan komputer yang digunakan pada zaman dulu, kalau diperhatikan komputer ukurannya sangat besar dan tentunya ini membutuhkan waktu, tempat, suhu, dan sebagainya. Untung kita sekarang memiliki komputer yang canggih, yang kecil dan memiliki warna ya, memiliki resolusi yang baik. Tentunya komputer kita yang notebook yang kita gunakan sudah luar biasa. Kemudian perangkat keras yang berkaitan dengan komputer itu sebetulnya sederhana, cukup display. Display tentunya makin resolusi makin rapat makin baik. Kemudian prosesor, ya, ini sangat penting memegang kunci karena rendering, pembuatan gambar dan sebagainya itu butuh prosesor yang kuat. Lalu tentunya peralatan penunjuk yaitu mouse, trackpad, trackball, infrared, wireless, Kinect dan sebagainya. Dan touchscreen mungkin, stylus, tentunya ini peralatan yang berkaitan dengan grafika komputer. Nah, peralatan yang lain printer jelas untuk bisa di print, bisa mendapatkan hard copy kita butuh printer. Lalu ada alat namanya digitizer, scanner, plotter, touchscreen, lalu ada motion detector device dan sebagainya. Ini berkaitan dengan grafika komputer. Nah, ini dua hal penting yang perlu kita ketahui. Ada dua jenis grafik yaitu vektor dan raster. Ya, yang kita gunakan saat ini adalah raster. Sedangkan dalam dunia yang lebih detail, kita perlu namanya vektor. Di mana vektor itu penggambarannya menggunakan semacam alat sehingga tidak terjadi kekasaran. Yang terjadi adalah gambar yang halus. Kalau kita lihat gambar di atas itu gambar vektor. Ya. Sedangkan yang di bawah adalah gambar raster. Nah ini perbandingannya, keuntungan raster teknologi CRT berbiaya rendah, ya komputer relatif rendah. Monitor yang kita gunakan ini raster semuanya, ya. Sedangkan kerugiannya ya ada yang namanya aliasing, ya. Gambar memiliki karakteristik geometrik yang tidak halus. Loh, kalau mungkin teman-teman bertanya, lah gambar di layar kok sudah halus? Sebetulnya ini halus karena resolusi pikselnya yang demikian halus. Ya, Pak Wi, kalau kita pernah mengalami memperbesar gambar, maka akan terlihat bahwa gambar kita jadi pecah. Itu raster. Ya. Kemudian berikutnya menjelang akhir kuliah kita, di sini kita lihat perangkat keras. Ya. Perangkat lunak, maaf. Perangkat lunak banyak sekali tersedia di internet atau di pasaran. Ya mulai dari yang standar dasar menggambar garis, tentunya kita pernah membuat software, bagaimana membuat garis, memakai software, menggambar garis, tinggal klik kiri, klik kanan, tarik garis dan sebagainya. Sedangkan aplikasi yang ada, AutoCAD, 3D Studio, ada Cabri dan sebagainya masih banyak. Lalu ada library yang kita gunakan yaitu OpenGL yang nanti mungkin jadi satu poin dalam kuliah kita. Yang kita gunakan banyak sih library yang ada, kemudian juga untuk pengembangan ada Java, HTML5, C#, C++, dan Python. Nah, untuk belajar komputer grafik bisa juga dilakukan melalui link-link yang ada. Ini contoh saja belajar grafik ya. Asal kita punya kemauan belajar sendiri, kita bisa belajar grafika komputer. Berikutnya adalah slide terakhir. Untuk kuliah kita akan menggunakan C# sebagai platform untuk pembuatan komputer grafik dan juga Python 2 ya, kita bisa pelajari di situ. Dan grafik yang kita gunakan adalah OpenGL. Nah,
Saya kira itu kuliah kita pada hari ini mengenai dasar-dasar grafika komputer. Nanti pada kuliah selanjutnya, kuliah kedua, kita akan belajar bagaimana menggambar objek-objek primitif. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan penonton sekalian. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua. Terima kasih.